sampai membeli rumah itu? Saya membeli rumah kapan? ini. Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama? Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Samain pakai notaris ini ya? Betul. Samuel Ardi Kristanto 44 tahun pihak yang disebut-sebut sebagai biang keladi viralnya video amatir oknum anggota Ormas mengusir paksa nenek Elina Wijayanti dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuukan No 27, Lontar, Sambikerep, Surabaya, akhirnya angkat bicara. Samuel menyampaikan klarifikasi tersebut dalam sebuah sesi wawancara bersama pengacaranya, M. Soleh berdurasi hampir 12 menit yang ditayangkan dalam akun Instagram Soleh_lawyer, pada Jumat, 26 Desember 2025, malam. Samuel mengaku sudah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa, sejak tahun 2014. Bukti surat akta jual beli atau AJB mereka, ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Meskipun sudah berpindah tangan, Samuel masih mempersilakan Elisa tinggal di rumah tersebut, sampai memperoleh tempat tinggal baru yang layak. Namun, 3 tahun kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia. Sepeninggal mantan pemilik rumah yakni Elisa, Samuel berencana menempati bangunan rumah tersebut secara langsung. Namun urung dilakukan karena ia masih ingin mengurus proses balik nama sertifikat pada bulan Agustus 2025. Ia sempat berkomunikasi dengan pihak pengurus RT setempat, dengan membawa semua berkas bukti keabsahan kepemilikan rumah. Namun, pengurus RT setempat meminta agar dirinya menyelesaikan urusan dengan beberapa pihak yang masih tinggal di dalam rumah tersebut. Samuel pun berusaha menjalankan anjuran dari pengurus RT untuk menyelesaikan permasalahan secara internal antara pihaknya dengan para penghuni rumah tersebut. Lantas ia mendatangi rumah tersebut untuk bertemu dengan sosok Iwan, diketahui merupakan anak angkat dari Elisa. Samuel menyampaikan keinginannya untuk menempati rumah tersebut dan menyarankan Iwan serta para penghuni lain berpindah tempat tinggal. Selama berkomunikasi dengan Iwan di dalam rumah itu, Samuel datang ditemani oleh Yasin, salah satu teman dekatnya. Mengapa demikian? Ia cuma ingin mengantisipasi manakala terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak. Seingat Samuel, di dalam rumah tersebut, tinggal beberapa orang yakni Musmirah yang dipanggil Mira, dan Sari Murita Purwandari yang dipanggil Sari. Kemudian, Iwan merupakan suami dari Mira. Lantas, apakah ada sosok penghuni lain yakni Elina atau nenek Elina? Samuel mengaku, tidak mengetahui sosok tersebut sebagai penghuni rumah tersebut sejak awal. Namun, saat Samuel menanyakan bukti keabsahan kepemilikan rumah yang dimiliki oleh kubu para penghuni awal yang diwakili Iwan, menurut Samuel, pihak penghuni rumah tersebut tidak dapat menunjukkannya sama sekali. Sakjane ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang di Kubuan itu. Saya punya surat alamat endi iku? Lengkape iku. Lontar-lontar apa iku? Iya, itu masuk di Dukuh Kubuan. Dusuh Kuuan ya? Dusuh Kubuan. Dukuh Kubuan. Dukuh Kuuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu? Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama? Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Samain pakai notaris ini ya? Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, samain beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama Oke, sekali. itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, tahun Elisa, 2017. 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu? Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama Ya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal, saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap,
Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak, ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Lalu saya mendatangi rumah itu, Pak. Saya baik-baik ketemu dengan namanya Iwan. Iwan ini sopo? Saya tidak tahu, Pak. Iwan ini siapa? Suaminya siapa itu? Mira atau siapa? Sari? Informasinya katanya suaminya dari Ibu Mira. Ya wes. Gitu. Ketemu Iwan. Ya, ketemu Iwan. Saya berpikiran mungkin nanti terjadi suatu keributan. Saya memang mengajak namanya Pak Yasin, teman saya sendiri, Pak. Teman-teman sampean. Ya, teman saya murni, teman saya sendiri. Nah, pembicaraan pada saat ada Iwan itu apa aja itu? Saya sampaikan bahwa ini saya selaku pemilik aset ini. Tolong saya mau dikosongkan, saya mau pakai tempat ini. Apakah pada saat itu ada siapa Iwan, Ibu Nenek Elina ini ada? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Dan apakah Iwan bisa menunjukkan kepemilikan? Aku tidak bisa. Sertifikat kah? Apakah letter C? Enggak juga. Tidak bisa. Artinya ketika sampean menunjukkan jual beli, dia tidak bisa membantah. Tidak bisa. Setelah itu? Setelah itu sama Ibu Joni saya disuruh nunggu sampai jam 5, Pak. Karena dia katanya mau ketemu dengan saya. Ternyata saya dilaporkan Polsek karena dianggap kegaduhan. Faktanya pada saat itu ono bengak-bengok tayo apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada karena sama sekali. Kami di situ hanya menunggu Ibu Joni datang. Yang ditunggu tidak datang. Nah, kejadian sekarang pindah ke pada saat yang dianggap memindahkan barang-barang, ngusir Nenek Elina ini tanggal berapa? Tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Apakah sebelumnya diajak ngomong baik-baik, menunjukkan surat? Sudah, saya sudah ngomong baik-baik. Waktu itu pada hari keduanya Ibu Joni dan Ibu Elina ini baru saya pertama kali ketemu, Pak. Pada tanggal 7 itu? Pada tanggal 6-nya. 6-nya? Iya. Itu saya ketemu dengan mereka. Mereka menunjukkan kepemilikan enggak? Tidak sama sekali. Kan katanya hilang sekarang. Nah, hilang saiki misalnya setelah sampean usir hilang, berarti sebelumnya kan bisa menunjukkan. Harusnya. Faktanya enggak. Faktanya tidak. Karena dia ngomong katanya hilang sertifikat suratnya dicuri. Dicuri itu atas nama siapa surat itu menurut mereka? Kan ini Elisa kalau versi sampean. Kalau versinya Elina? Katanya dia sampaikan bahwa ini atas nama siapa, tidak, Pak. Tapi dia katanya ada namanya surat waris. Saya menunggu kalau gitu ditunjukkan surat warisnya. Bahkan pengacara yang datang waktu itu 4 orang, Pak, dengan Bu Joni, dengan Ibu Elina, tidak bisa menunjukkan surat sama sekali. Padahal ono pengacara nih. Ada. Bahkan kita mengundang namanya Pak RT, Pak. Pak RT untuk juga mediasi. Betul. Di situ Pak RT juga menyampaikan bahwa Ibu Elina pernah datang ke tempat Pak RT dan sudah dimintai surat waris. Sudah beberapa tahun, bahkan tidak datang. Ngomongnya punya surat waris, tapi oleh Pak RT diminta pun tidak bisa nunjukkan. Tidak bisa. Ini Nenek Elina ya. Terus karena tidak ada titik temu, barulah barunya besoknya saya mau pengosongan, Pak. Apakah pengosongan ini hanya sekedar mindah notok, ataukah sebelumnya sudah ada tawaran untuk tempat tinggal? Saya sudah menawarkan tempat tinggal, Pak. Di mana ini? Saya sudah siapkan tempat di dekatnya Jelitro, Pak. Jelitro, Ya, saya sewakan tempat yang layak. Karena saya yang tinggal di sana ada namanya Iwan, Mira, Sari, suaminya Sari. Dan saya tidak ketemu dengan Ibu Elina sama sekali. Nenek Elina tidak pernah ketemu. Tiba-tiba sekarang yang lagi viral, yang paling ketok kan Nenek Elina saiki kan gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya terjadi pengosongan. Iya, betul. Kan kalau saya boleh objektif, Pak Samuel ya, mestinya kan pengosongan ini harus melalui pengadilan. Iya, Pak. Ya toh, ini tidak opo sampai nggak melalui pengadilan. Jujur aja, Pak, saya ini kalau di pengadilan satu biaya mahal. Biaya, Yang kedua makan waktu lama. Nah, ini tugasnya negara ini. Memang faktanya untuk eksekusi didahului dengan duit gede, memang gak duit cilik itu fakta itu. Jadi memang murni saya memanggil teman saya, Pak Yasin, Pak, untuk membantu saya. Itu karena pakai teman ya. Betul.
Dan di situ saya juga sudah menawarkan tempat tinggal. Itu. Diterima apa ditolak tawarannya sampean? Dia mintanya di Geraha Family, Pak. Minimal di Geraha Natura. Geraha Family kok nggon elit iku. Sik salah, omah iki omah elit ta yang mau dikosongin itu. Enggak, Pak. Rumah ini sudah rumah tua, reot. Rumah tua, oke. Justru di situ kenapa saya ingin pindahkan orangnya supaya dia ini mendapatkan tempat yang layak. Tapi malah ditolak. Malah ditolak. Jaluin yang perumahan elit. Betul. Oke, terus nggak ada titik temu? Tidak ada titik temu. Tidak. Saya perintahkan Pak Yasin untuk memulangkan. Karena tiba-tiba si Ibu Elina ini datang. Pada hari ketiga ini datang. Pada saat hari ketiga berarti tanggal 7, tanggal berapa? 10? Enggak 7 ya, Pak. Tanggal 7-nya? Tanggal 7-nya. Nenek Elina ini datang? Datang. Bawa surat nggak nunjukkan? Dia katanya bawa surat, Pak. Ya, tapi terus? saya mau adu, ayo kita buka-bukaan. Kalau kamu memang punya surat, keluarkan. Tidak dikeluarkan, Pak. Tidak dikeluarkan sama Tidak sekali? dikeluarkan sama sekali. Yang sekarang katanya hilang itu? Yang katanya hilang. Oke, wes dah dipindah. Prinsipnya sampean tidak sekedar pindah. Iya. Sudah menyiapkan rumah sewa untuk ditempati mereka. Iya, betul. Nah, barang-barang itu sekarang sudah dipindah. Barang-barang sebagai besar sudah diambil mereka, Pak. Oh, sudah diambil. Sudah diambil mereka sendiri. Cuma kalau mereka tidak mengakui, saya juga tidak bisa membuktikan. Tapi masih ada yang di tempat baru itu ada barang-barang ini. Karena mereka menolak tempat baru ini, saya kan nggak memindahkan ke tempat itu, Pak. Oh. Saya taruh di gudang sana, Pak. Sampai saya merasa gudang itu kosong. Jadi di dalam rumah itu ada semacam gudang yang di luar, Pak. Saya taruh di sana. Okay. Mereka sudah suruh saya ambil sendiri. Pak Samuel, pada saat melakukan pengosongan, apakah RT RW ono sing belani Nenek Elina atau apa tetangga-tetangga? Pak Samuel, ojo semenang-menang, sampe ndak punya surat. Ada nggak sing belani? Tidak ada. Nggak ada yang Karena belani. mereka tahu saya yang punya surat, Pak. Oh, oke. Wes gitu ya, tapi posisi saiki sampai ini ke pojok. Seakan-akan wong sak Indonesia, nah istilahnya Cak Armuji ku, wong sak Indonesia itu dolek awakmu kabeh jare ini kan gitu. Iya, betul. Tapi teman-teman, konteks ini saya ingin menyajikan pembanding supaya cerita itu utuh, tidak sekedar tiba-tiba langsung ono nenek tua diusir, tidak. Karena kalau soal tidak menggunakan pengadilan, Pak Samuel pun mengaku salah kan gitu ya. Iya, betul, Pak. Karena kondisi nggak ada duit untuk mengajukan eksekusi ke pengadilan sehingga ngajak teman-temannya. Toh tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan sama sekali. Tidak ada kekerasan, tetapi karena sudah viralnya nenek tua yang diusir, jadi seakan-akan beritanya itu wis pemilik rumah yang punya surat itu seakan-akan tidak ada benarnya. Nah, konten ini ingin supaya kita semua ini objektif. Toh juga Pak Samuel sudah dilaporkan ke polisi. Sudah. Sampean siap menghadapi. Siap. Untuk membuktikan bahwa memang rumah itu punya sampean. Siap. Jual beli, notaris segala macam. Semua sudah tinggal dibawa ke kepolisian gitu. Betul. Ya. Wes, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kejadian ini kan bulan 8, Pak. Oke, Agustus. Wah iya, aku ya jadi pertanyaan, kenapa viralnya akhir Desember? Di sini saya tidak tahu, Pak. Kenapa kok viralnya di Desember? Apakah ada yang menunggangi atau apapun, saya juga tidak bisa jawab. Karena kejadian ini sudah 4 bulan lalu, Pak. 4 bulan yang 4 bulan lalu. Ya gak ono aban apa-apa ning Surabaya. Tidak ada. Baru-baru sekarang ini tiba-tiba viral nenek tua diusir kan gitu ya. Iya. Wes, ono maneh? Ya. Nggak ada sih, Pak. Yang cukup ya? Ya. Teman-teman, semoga konten ini sebagai pembanding agar kita tidak satu informasi. Ada versi dari Pak Samuel, dia sebagai pemilik yang tahun 2014 sudah melakukan jual beli rumah itu di Notaris Dedi Wijaya. Dan 2014, 2017 tidak ada yang namanya Nenek Elina di situ. Baru-baru ini baru ada muncul. Dan dia menurut Pak Samuel tidak ada kaitan dengan pemilik Elisa. Tentu kalau itu waris dari orang tuanya Elisa, maka Elisa tidak bisa menjual ke Pak Samuel. Tapi karena letter C atas nama Elisa sendiri, maka tidak butuh persetujuan ahli waris yang lain, dia bisa menjual rumah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.